Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi di mata kuliah Telaah Kurikulum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran tematik integratif kelas rendah berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum. Dengan saya Mutia Wahyuni, NPM 5020052 dari kelas 4B, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pengertian pembelajaran tematik. Muhammad Muklis berpendapat bahwa pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi beberapa pelajaran dalam satu tema, yang menekankan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemberdayaan dalam pemecahan masalah, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pendekatan pembelajaran terpadu pada jenjang taman kanak-kanak atau sekolah dasar untuk kelas awal yang didasarkan pada tema-tema tertentu yang kontekstual dengan dunia anak-anak. Pembelajaran tematik terpadu menciptakan pola pembelajaran berbasis pada tema dengan pelaksanaan by design bukan by accident. Maksudnya, pembelajaran dikontekstualisasikan selaras dengan hal yang dekat pada kehidupan sehari-hari anak didik serta didesain dengan baik mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi. Karakteristik pembelajaran tematik integratif. 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran tematik dipusatkan kepada siswa sebagai subjek dan objek pendidikan, sehingga guru bertugas penuh dalam mengarahkan siswa untuk mengembangkan potensi belajarnya. 2. Memberikan pengalaman langsung. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. 3. Pemisahan antar materi pelajaran tidak begitu kelihatan, sebab fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan hidup siswa. 4. Konsep dari beberapa mata pelajaran disajikan dalam satu pembelajaran. Hal ini ditujukan sebagai upaya memberi pemahaman kepada siswa terhadap konsep-konsep tersebut secara terpadu dan utuh, sehingga melalui pendekatan konseptualis semacam ini memudahkan siswa menghubungkan pembelajaran dengan kesehariannya. 5. Bersifat luas atau fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas dan fleksibel di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. 6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dalam praktiknya, pembelajaran tematik tidak berfokus pada sekedar input, proses, output, dan outcome. Namun, bagaimana dari kesemua proses tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan minat bakat peserta didik. Desain pembelajaran tematik integratif jenjang MI atau SD merupakan upaya memberi warna-warna baru dalam penerapan pembelajaran untuk anak usia dasar. Adapun langkah desain pembelajaran tematik integratif berdasarkan Kemendikbud yang dikutip oleh Nurul Hidayah. 1. Menentukan tema. 2. Mengintegrasikan tema dengan kurikulum. 3. Mendesain rencana pembelajaran. 4. Melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ciri khas pembelajaran tematik. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. 3. Kegiatan belajar dipilih yang bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. 4. Memberi penekanan pada keterampilan berpikir peserta didik. 5. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. 6. Mengembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Ruang lingkup pembelajaran tematik.
Pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu di SD atau MI mencakup beberapa kompetensi mata pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, dan Prakarya, dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Sedangkan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti tidak termasuk mata pelajaran dalam tematik. Pembelajaran tematik terpadu di SD atau MI dilaksanakan pada semua kelas di SD atau MI, baik di kelas 1-3, kelas rendah maupun kelas 4-6, kelas tinggi. Di kelas rendah, mata pelajaran IPA dan IPS belum berdiri sendiri. Namun, muatan IPA dan IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran matematika dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dilakukan secara tematik hanya sampai dengan kelas 3. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.